Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan Iwan Benaran, Kang Mas. Cak, IWB kali ini akan membahas mengenai beberapa poin yang penting sekali tentang MotoGP line up 2026. Jadi sama tahu sendiri bahwa tahun ini sudah memasuki tahun yang middle of the race ya. Jadi middle of the season dan paruh kedua dari musim akan segera berakhir tentunya, dan kita kalau nggak salah tinggal 10 seri lagi. Jadi kalau kita kalkulasi memang saat ini sudah ada beberapa rumor-rumor, ada juga beberapa konfirmasi seperti apa line up MotoGP di tahun depan. Nah, teman-teman, untuk itulah IWB sudah menyiapkan beberapa poin yang penting sekali, termasuk juga ada rumor atau isu yang mengatakan bahwa Honda sepertinya sangat tertarik untuk kembali menarik Marc Marquez. Jadi Honda HRC sepertinya sangat tertarik untuk mencoba menarik kembali Marquez. Di sini mereka sadar bahwa Marc memang pembalap yang tak bisa disandingkan dengan lainnya, tak tergantikanlah posisinya, Cak. Makanya rumor-rumor tersebut sampai masuk ke Alberto Puig, bahkan Puig juga mengatakan secara langsung ya ke media seperti apa respon dari Puig sendiri sebagai perwakilan HRC. Jadi kita akan bahas itu tentunya, tapi pelan-pelan Kang Mas, sebab IWB ingin memberikan informasi kesampaian bagaimana line up MotoGP tahun depan. Pasti sama tahu tahun depan adalah tahun yang krusial sekali untuk menutup sebuah era yang tentu akan menjadi penting bagi para pembalap untuk menutup season next year prestasi yang harus harum Kang Mas. Sebab tahun depan adalah era terakhir 1000 cc. Setelah MotoGP dari pertama 990 cc, kemudian diganti lagi turun ke 800 cc karena saat itu alasan safety, dan para tim semuanya akhirnya dipaksa oleh Dorna untuk menurunkan kubikasi mesinnya sebab top speed terlalu tinggi dan itu berbahaya dari kacamata Dorna. Sehingga dengan mencoba untuk menurunkan kubikasi diharapkan MotoGP mesin akan lebih pelan dibandingkan dengan sebelumnya. Akan tetapi ternyata, Cak, teorinya tidak sama dengan praktik di lapangan. Sebab pada saat 800 cc ternyata para tim mengejar cornering speed very fast di corner atau di tikungan, dan itu membuat ternyata riski yang diambil oleh pembalap lebih tinggi. Sehingga pada akhirnya dikembalikanlah ke 1000 cc. Dan sekarang ada lagi acara beda lagi, Cak. Setelah 1000 cc, teman-teman semuanya, sekarang Dorna akan menurunkan kembali menjadi 850 cc dengan alasan safety pula. Jadi WB jujur ya, sebagai pemerhati MotoGP sejak yang dulu-dulu banget, WB sih bingung ya dengan modelnya Dorna ini. Ya pelin-pelan, Cak. Alasan safety diturunkan kubikasi, tiba-tiba dibalikin lagi, ya karena alasan safety pula, sebab corner speed lebih berbahaya. Tiba-tiba turunin lagi dengan alasan safety pula. Jadi maksudnya kui opo, ya udahlah. Kang Mas biarin aja mungkin biar tontonan lebih seru, tapi yang jelas next year adalah tahun di mana para pembalap pasti akan memberikan terbaik, akan mengukir namanya menjadi the last rider untuk menorehkan MotoGP World Championship sebagai tinta emas histori di 1000 cc terakhir kalinya. Nah, teman-teman, siapa saja line up MotoGP, dan inilah update yang bisa semuanya. Tapi tip saja dulu di sini, Cak. Nah, Cak, inilah data paling update line up MotoGP 2026 yang sudah IWB siapkan, yang kita akan sodorkan ke semuanya berdasarkan informasi, konfirmasi, dan juga beberapa analisa. Seperti apa di tahun depan pembalap-pembalap MotoGP, apakah masih di timnya ataukah mungkin ada potensi mereka akan didepak dari timnya. Semuanya akan tergambar di sini, Cak, ya. Semua kita akan beberkan. Dan pertama-tama teman-teman semuanya, yang jelas yang paling menjadi perhatian tentunya adalah Marc Marquez. Jadi pastikan Marquez akan tetap bersama dengan Ducati Lenovo Team. Dan memang kalau kita lihat beberapa rumor, ada sebuah selentingan yang mana Honda sepertinya bekerja untuk membawa kembali Marc Marquez. Ada beberapa rumor yang mengatakan HRC kemungkinan besar akan coba menarik Marc Marquez kembali. Tapi kalau kita perhatikan dari pernyataan Puig, maka bisa kita pastikan sepertinya juga Honda tidak akan mungkin ke sana. Dan juga kalau kita lihat bagaimana performa Marc Marquez, tentu saja sangat impossible, Cak, bahasanya Marc akan kembali ke Honda dan akan kembali suffering, struggling. Mengingat kita sendiri tahu bagaimana pengembangan Honda yang masih pelan dan pasti tertatih-tatih, belum menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, teman-teman, oleh karena itulah kita tetap berpatokan pada
update yang kita share ke sama semuanya based on list di sini, Cak. Di mana Marc Marquez akan tetap bersama dengan Ducati Lenovo Team dan tandem tetap dengan Pecco Bagnaia untuk tahun depan 2026, Cak. Jadi di sini, Cak, dipastikan Marc Marquez dan Pecco akan tetap bersama Lenovo Team hingga tahun depan, hingga musim 1000 cc berakhir. Dan tentu kita akan update kembali pada nextnya di 2027 ketika engine MotoGP sudah akan downgrade ke 850 cc. Dan kemudian, Cak, yang nextnya adalah Pedro Acosta. Nah, teman-teman, memang Acosta ini adalah salah satu pembalap yang saat itu ya digadang-gadang akan menjadi ikon di MotoGP. Digadang-gadang akan menjadi pengganti Marc Marquez karena memang performanya yang luar biasa pada saat di Moto2 dan juga di Moto3 lah, Cak, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kita tahu sendiri bagaimana posisi KTM yang masih kesulitan, suffering, karena beberapa problem dengan finansial, termasuk juga Acosta yang dipandang memang kurang menjual, Cak. Tapi ingat, Cak, Acosta adalah anak emasnya KTM. Acosta bahkan disodori hingga detik ini tidak dirubah untuk kontraknya masuk dalam multi-year kontrak. Artinya walaupun secara kontrak tercatat hingga 2026, tapi terbuka akan terus diperpanjang oleh KTM selama pembalapnya mau. Itu adalah kelebihan dari Acosta, itu adalah sebuah privilege yang diberikan KTM kepada Acosta yang dianggap sebagai ikon MotoGP karena adalah pembalap yang dikatakan di masa lalu luar biasa, walaupun di MotoGP saat ini ya kita tidak bisa katakan pengganti Marc Marquez sebab secara skill ya kita belum bisa sandingkan lah ya dengan Marquez karena kita tahu sendiri bagaimana performa Marquez yang untouchable bahkan ketika sudah berusia 32 tahun sekalipun. Jadi teman-teman semuanya, Acosta dianggap multi-year kontrak dan memang ada beberapa rumor mengatakan Honda tertarik untuk menarik Acosta dan juga Pedro berulang kali menggarisbawahi seperti mengancam KTM jika seperti ini terus maka akan ada pertimbangan khusus dari dia untuk mencoba melirik tim lainnya. Akan tetapi, Cak, sejauh ini tetap ya kita katakan bahwa Pedro Acosta next year akan tetap bersama dengan KTM dan jika nanti ada perubahan update yang akan datang, IWB akan share ke semuanya. Sejauh ini masih tetap ya artinya, Cak, dengan KTM. Seperti halnya sebelumnya, Acosta akan ditandemkan dengan Brad Binder yang sudah dikontrak oleh KTM hingga tahun depan. Jadi secara line up sejauh ini belum berubah. Sementara itu Jorge Martin akhirnya menyerah, Cak. Jadi teman-teman, Jorge Martin statusnya adalah multi-year kontrak. Jadi tidak hanya tahun ini tapi tentu tahun depan dan memang informasi yang beredar jika Martin mau maka Aprilia akan tetap mengontrak dia hingga 2027 sekalipun. Jadi tidak hanya next year tapi ada potensi bahwa Aprilia akan meningkatkan kerjasama mengontrak Jorge Martin dengan multi-year kontrak yang artinya bisa saja diperpanjang di tahun 2027 dan ini sama statusnya dengan Marco Bezzecchi. Dari pernyataan terakhir Martin sudah mengatakan bahwa dia akan tetap bersama Aprilia at least hingga tahun depan dan kita belum tahu apakah multi-year kontrak ini juga akan tetap berlanjut di 2027. Tapi yang jelas informasi yang bisa share sama semuanya adalah saat ini Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan tetap tandem bersama Aprilia hingga tahun depan. Nah, untuk Fabio Quartararo, Cak, Fabio Quartararo adalah pembalap yang saat ini memiliki gaji luar biasa besar, terbesar dari semua pembalap MotoGP, bahkan Marc Marquez pun kalah besar dibandingkan dengan Fabio. Akan tetapi Fabio juga beberapa kali mengancam Yamaha dan sejauh ini Fabio tidak ada informasi akan memperpanjang hingga 2027. Jadi kita tetap katakan Quartararo akan tetap bersama Yamaha hingga until next year, jadi hanya 2026. Dan ini akan juga bersama Alex Rins. Artinya memang secara kontrak kedua pembalap ini sebenarnya hingga tahun depan. Apakah ada perubahan nanti tengah jalan? Tentu saja kita akan update bersama semuanya. Tapi Rins memang yang paling terancam dibandingkan dengan Quartararo yang dianggap jauh lebih mature, jauh lebih kencang di atas mesin M1, Cak. Tapi kita pantau seperti apa. Nah, Luca Marini, Kang Mas, ini adalah pembalap yang memang terancam tahun ini. Luka rumornya bahkan tidak akan diperpanjang oleh Honda dan Honda kabarnya bisa menarik pembalap Moto2 atau bahkan Johann Zarco. Tapi yang jelas Luca Marini saat ini pada status alert atau berbahaya karena sejauh yang kita dapatkan belum ada update apakah Honda akan memperpanjang Luca Marini. Akan tetapi yang jelas saat ini Luca akan selesai kontraknya hingga tahun ini. Tahun depan belum ada konfirmasi. Dan kemudian Joan Mir pastinya, Cak, tetap bersama dengan Honda dan Fabio Di Giannantonio ternyata sama, Cak, kondisinya bahwa Fabio sama tahu sendiri dikontrak langsung oleh Ducati
dan memang dari konfirmasinya Fabio akan tetap bersama dengan Pertamina Enduro VR46 hingga 2026. Nah, yang terancam adalah ini dia, Cak, Franco Morbidelli. Ini adalah pembalap yang sebenarnya anak emasnya Valentino Rossi ya, Cak, ya, karena kita tahu sendiri bahwa Morbidelli adalah pembalap VR46 Academy, sehingga Rossi selalu memprioritaskan Morbidelli. Memang ada beberapa isu yang mengatakan Rossi ingin mempertahankan Morbidelli hingga tahun depan, tapi juga ada selentingan di mana Morbidelli terancam posisinya di tahun ini karena secara performa naik turun dan bahkan beberapa balapan terakhir betul-betul disaster, bencana, Cak. Makanya ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa sepertinya VR46 Academy atau Pertamina, ya maksudnya Rossinya, Cak, sangat ingin menarik Pedro Acosta, dan Acosta sepertinya juga tertarik. Makanya ini masih menjadi semacam, ya kita katakan misteri, Cak. Ingat kita tahu sendiri bahwa Acosta diikat dengan kontrak multi-year bersama KTM, dan tentu Acosta juga tidak akan segampang itu mencoba meninggalkan pabrikan yang membesarkannya. Namun jika memang terpaksa, maka bisa saja terjadi. Makanya ada beberapa informasi yang masuk di mana Acosta akan melihat seperti apa performa dari KTM tahun ini, maksudnya paruh kedua musim, Cak, karena semuanya akan terukur dari sana. Nah, teman-teman, Morbidelli sementara ini masih terancam, tidak ada informasi akan dilanjutkan atau enggak. Jadi kita catat hingga 2025 tahun ini. Alex Marquez, Cak, pastinya akan tetap bersama dengan Gresini Racing. Jadi kita nggak akan bahas yang yang panjang lagi. Yang jelas next year Alex Marquez tetap bersama dengan Gresini, dan itu juga terjadi pada Fermin Aliguer, yang mana bahkan ada informasi option for 2 further years. Jadi artinya memang Fermin sepertinya akan tetap bersama dengan Gresini itu sampai dengan 2028. Ini hanya opsi sementara dan tentu akan dipantau Ducati, sebab kontrak Fermin itu langsung dengan Ducati, buluknya atau dengan pabrikannya, Cak. Kemudian Miguel Oliveira, Cak, dikabarkan akan bersama Yamaha hingga 2026, tapi tetap ternyata statusnya juga bisa saja berubah karena klausal yang memungkinkan Yamaha bisa saja tidak akan melanjutkan dengan Miguel Oliveira. Secara performa bisa saja akan membuat semuanya berubah, tapi tentu kita pantau secara official kontrak, memang mereka yang pahami internalnya seperti apa, karena ada klausul-klausul yang kadang-kadang kita nggak tahu. Bahkan kemarin Jorge Martin sama tahu sendiri, ternyata ada klausul yang bisa membatalkan di tengah jalan, itu versi Martin. Artinya begitu konfidensialnya namanya kontrak, sehingga kita pun tidak paham apa sih isinya. Dan sejauh ini memang ada beberapa rumor di mana Miguel Oliveira bisa saja akan diterminate lebih awal jika tidak perform, tapi secara official sebenarnya kontraknya hingga 2026. Nah, ini Toprak, Cak. Toprak sudah dikontrak oleh Yamaha di Prima Pramac Racing yang nanti akan ditandemkan dengan Miguel Oliveira, karena memang Jack Miller tidak diperpanjang informasinya. Jadi Toprak akan bersama Yamaha hingga 2027. Jadi 2 tahun langsung, Cak, tidak hanya 1 tahun. Kemudian nextnya kita lihat Johann Zarco, Cak. Nah, Zarco ternyata juga bersama LCR itu terancam, ya. Zarco itu dikontrak langsung oleh HRC dan akan berakhir tahun ini. Sejauh ini belum ada konfirmasi apakah Zarco akan tetap bersama LCR atau bahkan nanti ditarik oleh HRC ke tim pabrikan. Sejauh ini belum ada informasi, tapi IWBC cukup pesimis Zarco akan ditarik ke tim factory. Tapi yang pasti kontrak dari Zarco akan kita pantau maksudnya, sebab berakhir di tahun ini. Dan teman-teman, Somika Chantra adalah pembalap yang sebenarnya cukup terancam, struggling, dan memang ada beberapa rumor di mana Somika seperti yang nggak akan bisa diperpanjang oleh RCR karena performanya yang mengecewakan, dan bisa saja nanti end of the 2025, artinya tahun ini akan berakhir, dan option untuk 2026 masih sangat-sangat kecil kemungkinannya, Cak. Tapi yang jelas Johann Zarco dan Chantra sejauh ini memang dikontrak langsung oleh HRC, dan ini berarti semua keputusan berada di tangan HRC. Nah, nextnya adalah Raul Fernandez akan tetap bersama track host MotoGP, walaupun sejauh ini ada beberapa rumor yang mengatakan bisa saja terancam, termasuk Ayo Ogura yang dilirik kembali oleh Honda. Jadi LCR memang tertarik untuk menarik Ogura, walaupun end of 2026 sebenarnya kontraknya hingga tahun depan, tapi semuanya memang masih misterius. Dan Viñales, Cak, tetap bersama dengan KTM hingga 2026, termasuk Enea Bastian ini hingga 2026 multi-year kontrak, tuh artinya ya bisa jadi perpanjang next year-nya, tapi semuanya tergantung dari performanya. Dan teman-teman, ini adalah pembalap yang out of contract, dipastikan demikian. Luca Marini finish, teman-teman, sejauh ini ya. Franco Morbidelli sama, Cak, dan Jack Miller sama. Ada 5 pembalap yang terancam di tahun ini. Dan Miguel Oliveira memang
2026, tapi tetap tergantung klausul kontraknya seperti apa. Jadi teman-teman, itu Cak update IWB tentang line up MotoGP, di mana sudah kita jelaskan secara gamblang Marc Marquez dan lain sebagainya, dan tentu IWB akan menutup semuanya dengan satu hal yang menarik adalah tentang all time record MotoGP. Nah ini dia Kang Mas. Ini adalah data. IWB sangat suka bermain data, dan ini juga menjadi hal yang sangat krusial dan penting untuk menginformasikan seperti apa sih masing-masing pembalap dan seperti apa para pembalap secara all time recordnya, most win atau kemenangan. Dan ini adalah data yang IWB share dari 1 hingga 15. Siapa-siapa saja pembalap yang menjadi pemenang terbanyak di kelas Premier ya, terbaiknya MotoGP. Dan tentu saja number one still Valentino Rossi yang sudah pensiun tentunya dengan 89 kemenangan. Dan ingat Cak, kemenangan Rossi terakhir pada balap Dutch GP ya. Jadi di 2017. Sangat lama sekali. Itu kemenangan terakhir Valentino Rossi dengan mengoleksi 89 kemenangan. Ini adalah sebuah angka gabungan pada saat Valentino Rossi di GP 500 bersama NSR 500. Jadi bersama Honda, termasuk juga bersama Honda dengan RCV-nya dan juga Yamaha pastinya Cak. Dan ini adalah kemenangan terbanyak all time record, mengalahkan semua pembalap MotoGP, semua pembalap klasik sekalipun. Rossi best of the best. Tapi ingat Kang Mas, ini dia yang menjadi ancaman serius bagi Rossi adalah Marc Marquez yang hingga sekarang masih aktif, bahkan di tahun ini bisa meraih kemenangan yang cukup mencengangkan. Marc Marquez menyalip Giacomo Agostini, dan sekarang bahkan Marquez sudah on the way menuju ke Valentino Rossi. Jadi mengincar posisi Rossi. Ingat Cak, ini adalah 70 kali kemenangan ya. Dan terakhir baru di Republik Ceko kemarin 2025 dengan super perfect ya. Jadi kita katakan super perfect untuk usianya, dan juga bagaimana kuatnya feeling Marc Marquez yang mana dengan GP25 yang dikatakan problem motornya tidak sama dengan GP24. Itu adalah konfirmasi Peko, dan Marquez bisa konsisten seperti ini hingga 3 tahun ke depan, maka terbuka sekali Marquez akan menyalip Valentino Rossi. Itu prediksi kita, itu analisa kita, sebab jika ingin menyalip Rossi maka Marquez tinggal mengumpulkan 19 kemenangan. Apakah tidak mungkin? Ya mungkin aja Cak, kalau ngelihat bagaimana kuatnya Marquez, bagaimana Marquez mengoleksi 8 kemenangan dengan sangat mudah, kita katakan demikian, tanpa perlawanan para pembalap lainnya. Jadi ini artinya every year akan menjadi ancaman buat Valentino Rossi. Nah ketika Cak, ini adalah kemenangan Premier. Sekali lagi Giacomo Agostini dengan 68 kemenangan. Terakhir kemenangannya adalah di GP Jerman tahun 76. Mike Doohan dengan 54 kali kemenangan di kelas Premier. Dan kemenangan terakhirnya di GP Argentina tahun 98. Lalu Lorenzo dengan 47 kemenangan. Dan terakhir kemenangannya adalah di Austria ya, 2018. Dan Casey Stoner di posisi 6 dengan 38 kemenangan. Dan terakhir menangnya 2012 di Australia. Dan kemudian Mike Hellwood dengan 37 kemenangan, dan terakhir kemenangan dia di tahun 67 ya di Kanada GP. Dan kemudian ke-8 adalah Dani Pedrosa yang jejer dengan Eddie Lawson. Jadi Dani Cak secara angka meraih 31 kemenangan, dan terakhir mengoleksi kemenangan tersebut di Valencia 2017 bersanding dengan Eddie Lawson yang terakhir menang di GP Hungaria tahun 92. Dan barulah Pecco Bagnaia yang menorehkan 30 kali kemenangan terakhir di Amerika GP 2025. Ini adalah pembalap yang tentu menjadi saingan Marc Marquez, tapi dengan usianya Pecco akan terus menambah pundi-pundi kemenangan. IWB yakin itu. Dan 11 adalah Kevin Schwartz, 25 kemenangan, terakhir kemenangan di 94 British ya GP. Dan kemudian ke-12 adalah Wayne Rainey, 24 kemenangan, terakhir di GP Ceko tahun 93. Dan 13 Kenny Robert dengan 22 kemenangan di San Marino terakhir tahun 83. Geoff Duke dan John Surtees di tahun 60-an ya. Ini sudah klasik banget Cak. 16 Freddie Spencer, dan 17 Barry Sheene, kemudian 18 Wayne Gardner, dan 19 Andrea Dovizioso, 15 kemenangan, terakhir menang di Austria GP ya 2020. Dan terakhir adalah Max Biaggi ya. Jadi mungkin itu Cak informasi update buat semuanya yang kita katakan koleksi kemenangan kelas Premier. IWB katakan 15 besar, tapi sudah kebablasan hingga 21, tapi nggak apa-apa. Jadi ini adalah data yang IWB sudah bisa share sama semuanya. IWB akan share seperti ini, biasa membaca aja. Fabio Quartararo sekarang masih berada di posisi ke-20 Cak dengan 11 kali kemenangan. Vinales juga 25, Jorge Martin 28, masih jauh 8 kemenangan doang. Dan Alex Barros, Anne Bastian, Alex Rins, dan ini adalah data the most winner
kelas Premier ya. Jadi win ya, kemenangan ya ini, bukan podium ya Cak ya. Jadi ini seperti ini, bagaimana para pembalap yang akhirnya bisa kita katakan menjadi best of the best rider. Dan saat ini 3 besar adalah Valentino Rossi, Marc Marquez, dan juga Giacomo Agostini. Sekarang sama komen Cak, percaya nggak sampean Marquez bisa mengejar Valentino Rossi untuk kemenangan terbanyak di sejarah MotoGP kelas Premier? Sama komen di bawah Cak. Nah, ngono Kang Mas ya. Jadi sudah terang, padang jinglang ya, beberapa update informasi yang tentu saja update ini bukanlah fix 100%. Sebab semuanya dinamis. Semuanya akan ada perubahan jika memang tim akan melakukan perubahan. Apakah kontrak tersebut mutlak? Enggak juga, Cak. Ada beberapa pembalap yang statusnya bisa kita katakan masih ambigu. Bisa saja diperpanjang atau juga bisa saja dipercepat untuk kontraknya. Semuanya tergantung dari performa dari masing-masing pembalap. Tapi yang jelas Kang Mas, dengan segala sodoran tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa memang Marc Marquez adalah pembalap yang berbahaya bagi Valentino Rossi. Sekali lagi, very dangerous bagi Valentino Rossi yang menorehkan all-time record 89 kemenangan, sementara Marquez sudah menorehkan 70 kemenangan, dan itu possible sekali, Cak, dari kalkulasi matematika. Nah, teman-teman, apapun itu Kang Mas ya, semua yang IWP share ke semuanya tadi adalah belum fix 100% dan tentang bagaimana Honda itu diakui oleh Alberto Puig. Ada beberapa rumor yang mengatakan demikian, akan tetapi Honda secara diplomatis ternyata menjawab bahwa mereka tidak ada rencana ke sana. Itu intinya. Jadi Honda ya tidak ada rencana untuk mencoba membawa kembali Marquez walaupun sudah ada beberapa rumor mengatakan demikian. Tapi kalau dari kacamata IWP yakin itu memang rumor, Cak. Gak mungkin Kang Mas Marquez mau balik ke Honda, Cak. Sama bayangin aja sendiri kalau dia balik ke Honda ya sami mawon membuang umur. Sebab ingat Marquez umurnya sudah 32 tahun dan pembalap efektif pada saat peaknya rata-rata itu di 34-35. Setelah 35 biasanya sudah langsung turun tuh. Namanya skill-nya, namanya fisiknya, nggak mungkin bisa sama, Cak. Yang namanya kodratnya manusia itu ada peak-nya itu di usia yang 20-an hingga 34-an. Setelah itu ke atasnya rata-rata akan terjadi penurunan secara natural, Cak. Dan itu disadari betul oleh Marquez. Dan yakin Marquez adalah pembalap yang bukanlah mata duitan ya. Soalnya kita tahu sendiri Marquez sudah kaya raya, tajir. Jadi IWP rasa tidak akan tergiur lah ya Marquez kembali ke Honda walaupun Honda mengiming-imingi mungkin dengan gaji yang super besar, IWP yakin tidak. Dan saat ini Honda mengatakan mereka sedang melirik pembalap Moto2 ya, kita akan bahas nantinya saja. Tapi yang pasti Honda menampik semua isu tersebut. Honda mengatakan tidak benar, Puig mengatakan bahwa no planning from Honda. Dan kalau dari kacamata kita ya bukan Hondanya nggak mau, Cak, tapi Marqueznya nggak mau. Ya nggak mungkin Kang Mas menggunakan RCV yang inkonsisten termasuk juga Yamaha yang sedang suffering, tapi yang pasti itu update benar-benar bersama semuanya. Oke Kang Mas, jadi itu update benar-benaran dari kampung halaman. Mohon maaf kalau mungkin WP nggak seintens biasanya upload video, nggak bagus biasanya editnya, karena memang kita pada kondisi yang jauh dari Jakarta ya, dan yang pasti WP tetap update apapun itu ya, teman-teman semuanya. Oke, sekarang semuanya komen di bawah kira-kira semuanya pengen WP membahas mengenai apa nih? MotoGP boleh, motor boleh, yang pasti WP akan mencoba untuk memberikan informasi yang paling just gandas buat semuanya. Ingat Cak, ingat teman-teman semuanya, Iwan Benaran adalah channel motor Cak, bukan hanya MotoGP. Jadi mohon maaf jika mungkin para fans MotoGP berharap IWB selalu bahas MotoGP. Ciloko Cak, nanti Iwan Benaran terkenalnya jadi pemerhati MotoGP bukan reviewer motor. Ini IWB jadi melenceng dari pakemnya Cak. Tapi makanya IWP yang tekankan di sini bahwa channel Iwan Benaran adalah channel motor, review motor sebenarnya. Tapi karena IWP suka racing, suka MotoGP, IWP seling-selingin lah. Tapi sekarang ini memang problemnya adalah kita agak minim ya tentang motor baru. Jadi kita agak banyak nggak banyak bahasan mengenai motor. Dan untuk mengisi itu tentu IWP mencoba ingin memberikan sampai tentang new information MotoGP dan alhamdulillah sampai suka. Alhamdulillah sampean memang responnya bagus banget, IWB happy. Tapi memang benar sih ada beberapa komen sampean yang memberikan saran, "Cak IWB ayolah buat channel sendiri kali buat MotoGP biar lebih fokus ke sana." IWB akan coba untuk pikirkan Cak, mungkin bisa lebih fokus benar juga ya. Jadi kira-kira namanya apa? Kalau IWB ingin membuat channel MotoGP sendiri, apakah Iwan Benaran MotoGP Channel atau IWB Racing, IWB Racing, Iwan Benaran Racing mungkin? Sama coba komen di bawah.
mungkin channel yang tepat untuk MotoGP jika kita pisah. Jika kita pisah, masih kita pertimbangkan. Sampai komen di bawah aja. Oke, teman semuanya. Jadi itu update benar bersama semuanya. Lineup MotoGP tahun depan, termasuk juga potensi Marquez untuk menyalip Valentino Rossi dan juga rumor tentang Marquez akan coba ditarik kembali oleh Honda cuma terjawab di sini, Cak. Oke, itu aja update benar bersama semuanya. Sama-sama yakin nggak kira-kira Marquez mampu menyalip Rossi nggak? Sama komen di bawah. Seperti saya langsung suka video, sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekendus.